Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke minggu ke-7 ya sebelum UTS. Dan materi yang akan dibahas adalah tentang prinsip desain. Nah, untuk materi ini sebenarnya masih ada keterikatannya dengan materi yang pertama di minggu pertama, yaitu tentang elemen-elemen desain. Jadi nanti akan diulang sedikit, ya, saya ulang sedikit tentang materi di minggu pertama yang sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Edu ya. Jadi agar ada benang merahnya gitu. Nah, jadi prinsip-prinsip desain ini penting ketika kalian akan mendesain. Tuh. Nah, ini yang sudah disampaikan ya di minggu pertama itu ada elemen desain. Nah, sebelum kita masuk ke elemen desain, jadi awal proses desain itu kita harus tahu dulu ini unsur pembentuknya atau tadi itu elemen desainnya itu apa saja yang diperlukan ketika desain. Nah, elemen desain sendiri mungkin yang sudah disampaikan Pak Edu ada berapa ya? Mungkin itu 6 atau 7, tapi di sini mungkin lebih banyak lagi dan nanti ada versi yang lebih banyak lagi. Nah, itu bisa saja. Karena memang ada banyak elemen desain itu. Tapi memang secara garis besar ya yang sudah disampaikan itu. Tapi tidak memungkiri elemen desain itu nanti bisa bertambah, apalagi ada sekarang sudah ada pengaruh dari teknologi itu bisa jadi ya nanti masuk ke elemen desain yang baru gitu. Nah, untuk yang dasar, elemen desain yang dasar itu adalah ada titik, garis, bidang, kemudian ada bentuk atau ruang, tekstur, warna, cahaya, bunyi, aroma. Nah, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang dasar yang biasanya kita sering gunakan gitu ya. Nah, nanti untuk yang lainnya, elemen desain yang lainnya bisa saja gitu, mungkin untuk menambah keunikan di desain itu sendiri. Nah, ini dipadukan, elemen-elemen desain ini dipadukan ya, dipadukannya. Nah, cara memadukan, jadi ini sih bahan-bahannya nih, elemen desain itu bahan-bahannya gitu istilahnya. Nah, terus kalian butuh kalau mau masak nih ya, kalau kalian mau masak itu kan ada bahan-bahannya kan. Nah inilah elemen desain itu adalah bahan-bahannya. Kemudian nanti prinsip desainnya itu adalah alat masaknya. Jadi kalau tanpa alat masak kalian nggak akan bisa jadi tuh masakan, sama aja. Jadi kalian punya elemen desain ini gitu, nanti dipadu-padankan sesuai dengan prinsip-prinsip desainnya. Nah, barulah akan jadi suatu desain yang baik. Yang baik itu maksudnya dapat informatif, komunikatif gitu, ada fungsinya, fungsional gitu. Ya, terus bermakna di sini. Kalau di sini dipadu dalam satu sistem untuk membentuk suatu karya yang bermakna, informatif dan komunikatif gitu. Nah, ini sekilas saja, saya hanya mengambil beberapa elemen desain aja karena kan sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Edu. Ini hanya untuk sekedar mengingatkan kembali gitu. Jadi untuk warna-warna ya, untuk warna-warna itu ada beberapa tipe. Kita ada beberapa tipe yang kalau dipadu-padankan itu menjadi komposisi warna-warna yang harmonis. Nah, yang pertama itu ada tipe yang monokromatis. Artinya satu warna ya, misalkan merah nyala, kemudian nanti ada yang merah lebih muda. Nah, itu kan monokromatis. Kayak gitu. Jadi warna-warnanya tuh sama sebenarnya, hanya dia kecerahannya itu makin cerah atau makin pudar gitu. Nah, ini komposisi menggunakan hanya satu warna sebagai pokok yang menghasilkan noda-noda warna, bayangan dan variasi dari warna-warna tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu ada yang analog ya. Analog ini berurutan. Jadi komposisi menggunakan dua warna yang letaknya di dalam lingkaran warna yang berurut dan sama sifatnya. Misalkan sama-sama sejuk atau panas. Jadi yang contoh di foto ini adalah yang analog. Jadi misalkan warna tuh merah, orange, kuning ya. Merah, orange, kuning itu kan warnanya beda-beda, tapi dia satu tipe, satu karakter, yaitu panas. Nah, itu analog. Dan dia berurutan. Itu kan yang orange sama kuning, kayak misalkan kita atur gitu ya bunganya. Kalau kita balik itu kan sebenarnya nggak berurutan. Misalkan merah, kuning, baru orange, kan itu tidak berurutan. Nah, kalau analog itu yang berurutan, merah, orange, baru kuning, kayak gitu.
Kemudian yang ketiga itu ada komplementer. Komplementer itu dari bahasanya udah komplement ya, jadi melengkapi karena dua-duanya berlawanan gitu ya, jadi mirip sama kontras. Jadi misalkan merah sama hijau itu sering banget. Nah, itu kalau yang komplementer. Kemudian ada polikromatik, itu komposisi yang menggunakan lebih banyak warna gitu. Jadi kan poli dari bahasanya polikromatik ya, jadi banyak warna gitu. Nah, terus warna-warna itu juga memiliki kesan ya, memiliki kesan yang bisa ditangkap oleh si usernya. Itu ada yang ini contohnya kesan dingin ya, dingin. Kemudian ada kesan ceria banget atau ceria. Nah, biasanya yang ceria itu ya warna-warna cerah itu ceria. Nah, kalau misalkan dingin, lembut itu ya warna-warna soft ya. Itu pastel itu dia kesannya lembut. Nah, ini ada psikologi warna. Nah, nanti sebenarnya tiap elemen desain ini punya teori, punya makna sendiri tersendiri. Jadi itu harus kalian latih, tidak hanya dengan teori tapi harus dilatih juga. Jadi kalian paham tuh nyampur-nyampurnya seperti apa gitu. Jadi nanti kalian belajar itu tidak hanya di dalam kelas, kemudian di studio juga, tapi kalian harus dapat belajar di lingkungan. Itu paling baik, paling tepat kalian bisa nyantol itu ya. Jadi pengalaman dalam mendesain dan memadupadankan warna ataupun elemen desain yang lain. Nah, ini kan ada merah ya, mempengaruhi darah atau tekanan. Jadi maksudnya kita jadi lebih panas gitu kan. Misalkan kita bangun tidur ngeliat warna merah kan langsung kaget gitu ya, bisa jadi kaget terus atau kita jadi semangat gitu kan, bisa juga. Kemudian kuning ini kan lebih ke ceria ya, lebih ke ceria terus terang gitu kan. Kalau kuning itu kan terang, jadi makanya kita lebih semangat gitu. Sama si merah sama kuning itu warna-warna semangat, warna-warna ceria gitu. Tapi kalau merah semakin lama kerasanya kayak panas gitu. Kemudian ada orange ya, kemudian ada orange ini ya kalau di sini kan keberanian ya, tapi memang paling banyak itu orange itu dipakai untuk meningkatkan selera makan. Coba aja nanti kalian diperhatikan kalau ada desain cafe gitu kan, kemudian apalagi desain logo untuk makanan ya, makanan fast food misalkan, biasanya dia banyak pakainya warna-warna orange gitu, warna-warna cerah yang lainnya. Jadi orange memang meningkatkan selera makan gitu. Kemudian hijau jelas ya, seperti vegetasi kan kesannya memang sejuk, segar. Nah, kalau biru luas gitu, tenang, damai. Kalau ini coklat juga bisa lebih dingin gitu ya. Kalau kita pakai tembok warnanya coklat itu saya lebih dingin gitu, karena kan dia warnanya kayak tanah gitu ya. Kemudian ungu juga ini ada memberi kesan anggun gitu. Nah, ini sebenarnya masih banyak, ini saya cuma ngambil contohnya. Jadi kalian harus dalami itu baik secara teori, kemudian praktek di studio, dan juga di keseharian kalian. Kalian harus belajar setiap saat. Jadi dengan kata-kata belajar jangan menjadikan momok kalian harus baca hafalan, bukan. Tapi namanya belajar itu ya belajar, benar-benar belajar yang hal-hal kecil dari kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kemudian ini ada saya ambil contoh lagi untuk garis ya. Jadi garis juga itu punya makna tertentu. Yang jelas kalau garis memang dia sebagai pembatas. Nah, nanti kalau garisnya putus-putus sama garis yang berkesinambungan kan itu beda ininya, kesannya. Kalau berkesinambungan ya tegas gitu kan. Kalau yang putus-putus beda lagi. Kemudian ada garis yang lurus, yang geometrik atau organik. Kalau misalkan ini garis lurus ya dia statis. Kalau lengkung gitu dia ada pergerakan. Kalau patah-patah dia keras, kaku, tajam gitu. Kalau ini lagi lebih lengkung-lengkung tapi dia lebih organik gitu ya. Nah, itu mengalir gitu. Mengalirnya lebih halus gitu. Kalau yang beda, kalau yang kesan garis lengkung tadi itu kan ya, pokoknya cuma diketahui ada gerakan. Nah, kalau yang halus ininya lengkungannya ya dia mengalir.
Nah, ini sekarang kita ke intinya, yaitu mendesain itu mudah-mudah gampang. Mudahnya itu kalau kalian udah punya pengalaman ya, mudah itu artinya ya kalian bisa langsung refleks gitu ya. Kalau misalnya mau mendesain, kalian udah langsung tangannya udah, gerakannya udah lihai gitu lah. Itu kan mudahnya kalau kalian udah banyak pengalaman gitu. Nah, sulitnya itu sebenarnya bukan sulit ininya, tapi sulit memecahkan permasalahan di tapak tersebut gitu, atau memadupadankan yang cocok. Tapi kalau sudah banyak pengalaman mah sebenarnya mudah gitu kan ya. Apalagi kalau sudah punya karakter, kalian sudah punya karakter desain kalian seperti apa, nah itu lebih mudah lagi ya. Tapi kalau secara ini ya sebenarnya bukan, apalagi kalau pemula ya, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bahkan bagi yang profesional pun terkadang bukan hal yang mudah ketika dia tidak ada ide kan. Nah itu, jadi dengan mempelajari ini kalian bisa mempelajari prinsip desain. Ketika kalian tidak punya ide, kalian bisa memancing dari prinsip-prinsip desain ini, memancing idenya ya, termasuk juga dari elemen desainnya. Nah kemudian di sini elemen desain itu yang tadi kan, yang sudah dibahas tadi, ada yang bisa dirasakan, dilihat, diraba, dicium, didengar. Nah ini semua dipadu-padankan dengan tadi pedoman dengan prinsip-prinsip desain. Jadi si alatnya itu adalah prinsip desainnya, alat masaknya gitu. Nah terus selain elemen desain, nanti ada elemen lanskap atau taman ya, nanti ada di bawah di akhir materi itu. Nah bahan-bahannya tadi tidak hanya elemen desain, tapi nanti ada elemen taman atau lanskap gitu ya. Jadi misalkan nah nanti ada bumbu-bumbu. Nah bumbu-bumbu beda lagi, ini masih bahan. Kalau bumbu-bumbu itu ya biasanya semakin pengalaman si arsiteknya, semakin bumbunya sedep gitu ya, jadi istilahnya. Jadi bisa nambahin di mananya gitu, desain-desain unik-uniknya itu. Kemudian ya jadi si prinsip desain ini itu adalah pedoman penataannya gitu, atau alat masaknya tadi, yang dengan bahan-bahannya tadi itu ya, elemen desain dan elemen taman atau lanskap. Nah ini jelas ya, prinsip desain itu adalah dasar terwujudnya desain atau rancangan produk taman atau lanskap yang bisa menarik gitu, memberikan estetika gitu. Nanti kalau fungsional beda lagi. Kalau fungsional kita harus melihatnya adalah ya permasalahan di tapaknya, tapi di sini adalah lebih kepada estetikanya. Kemudian untuk prinsip desain itu nanti harus dipadu-padankan dengan baik ya penggunaannya. Mau kalian lebih menekankan prinsip yang mana gitu, pakai alatnya mau yang mana gitu kan. Kan kalau misal kadang kita masak pun kadang pakai panci gitu, kadang pakai wajan, tapi harus pakai sendok, pakai apa, sutil misalkan, harus pakai ininya ya sendok, atau kita pakai alat-alat yang lain. Ada yang selalu dipakai dan ada yang bergantian gitu, sama aja. Nah terus di sini ada untuk keteraturan. Maaf ya tadi keputus, ini saya lanjutkan lagi, mudah-mudahan nanti videonya bisa saya gabungkan. Jadi ini ada keteraturan itu bisa diperoleh dengan berbagai macam gitu kan. Tadi kan fungsi kita menggunakan pedoman biar teratur. Nah salah satunya diantaranya itu bisa kita capai dengan keteraturan ruangnya gitu, bagaimana ruang-ruangnya dibentuk gitu. Kemudian ada lagi keteraturan bentuknya ya, jadi kan ada elemen desain, bentuknya tadi teratur. Misalkan kalau mau organiknya diletakkannya teratur gitu ya, atau mau geometrik juga teratur. Itu nggak harus terus sebaris gitu ya. Jadi nanti keteraturan itu nanti ada di prinsip desain yang disebut keteraturan. Itu tidak hanya teratur yang lurus, yang seperti berbaris gitu. Nah itu enggak. Oke, kita lihat di sini. Nah ini jadi dari tadi itu yang elemen desain tadi kita menggunakan kaidah komposisinya ya. Jadi komposisi nanti akan menghasilkan unity atau harmonis dari si desainnya gitu ya. Jadi dari elemen-elemennya,
elemen-elemennya nanti harus ujung-ujungnya adalah satu kesatuan, unity dan harmonis. Nah, prinsip desain dalam taman atau lanskap merupakan prosedur teknik dalam mengorganisasi atau tata atur menghasilkan karya desain estetik. Jadi aturan mainnya lah prinsip desain itu. Nah, prinsip desain itu diantaranya yang pertama ada unity atau kesatuan, yang kedua itu keseimbangan, yang ketiga ada ritme atau irama, yang keempat itu ada emphasis atau dominansi, aksen atau aksentuasi ya. Jadi apa yang mau kita tonjolkan itu dominannya apa. Kemudian yang kelima itu harmonis atau keserasian atau keselarasan. Nah, yang ketiga, yang keenam itu adalah skala dan proporsi. Ya, yang ketujuh lainnya. Nah, ini makanya sama dengan elemen desain gitu ya. Jadi dia bisa bertambah seiring berkembangnya zaman. Begitu pula dengan prinsip desain. Tapi yang selama ini dipelajari ya beberapa diantaranya adalah ini. Itu yang sering kita gunakan selama ini. Nah, nanti kalau berkembang ada teknologi kan memang banyaklah ada tambah-tambahan yang lainnya. Nah, kemudian ini yang harus paling diperhatikan adalah memang unity dan harmonisasinya. Nah, yang lainnya itu ada di tengah-tengah, jadi bisa dipadu-padankan dengan prinsip-prinsip desain yang lainnya. Tapi prinsipnya adalah semua itu harus satu kesatuan dan harmonis. Itu ya, jelas ya. Nah, sama aja kayak kalian masak gitu. Kalian masak udah ada bahan, udah ada wajan gitu, udah ada sutil gitu kan. Tapi nggak ada kompor, gimana coba masaknya? Atau udah ada kompor tapi nggak ada gasnya habis kan nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi unity dan harmonis itu wajib ya, jadi memang harus menyatu. Kemudian harmonisnya sebenarnya skala dan proporsional juga harus sih ya, tapi ada beberapa ya desain yang tidak skalatis memang karena dia temanya tidak ada beberapa desain yang tidak skalatis, misalnya kayak sculpture, dia buatnya tinggi gitu, megah, nggak sesuai dengan tingginya manusia, kan itu memang sculpture nggak harus setinggi manusia gitu, nah kayak gitu-gitu. Tapi kalau bangku kan harus tetap sesuai proporsinya. Nah, ini maksudnya adalah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kalau misalnya skala atau proporsi itu yang tidak dipakai untuk hal-hal tertentu, itu yang harus kalian bisa bedakan. Nah, sedangkan kalau unit ya sama harmonis itu jelas, mau dia sculpture-nya setinggi apa, misalkan yang megah, tinggi banget, gede banget gitu, terus bangkunya kecil nggak masalah, tapi yang penting satu kesatuan, harmonis gitu. Nah, ini untuk yang pertama itu yang unity atau kesatuan. Jadi memang harus serasi ya dari semua elemen-elemennya, ada garis, bentuk, warna gitu. Nanti ada elemen taman pun harus satu kesatuan, harmonis nanti beda lagi ya. Jadi yang ini harus satu kesatuan gitu. Dia menyatu dengan yang lainnya tuh. Terus dapat diperoleh tema yang identik. Jadi kalau kalian mengambil tadi elemen desainnya yang warna, misalkan mau monokromatik gitu kan ya, boleh aja gitu, yang jelas dia harus satu kesatuan, nggak ngeplot misalkan di sini di monokromatik kan, di sini beda lagi gitu. Nah, itu jangan kalau yang gitu, kecuali kalian memang membuat taman tematik. Artinya taman tematik itu berarti harus lebih dari satu tamannya. Tapi kalau dalam satu taman kan, kalau taman tematik itu berarti ada beberapa. Kalau cuma satu taman dia harus satu tema kayak gitu, nggak mungkin satu taman itu temanya banyak. Nah, itulah satu kesatuan ya. Kalau taman tematik itu artinya dia tamannya ada banyak gitu. Nah, baru boleh beda-beda tuh per tamannya temanya apa. Kemudian karena tadi ya ada tema, jadi karakter taman atau lanskapnya itu kelihatan. Nah, itu harus bisa terlihat dari entah itu polanya atau elemen tamannya ya gitu, atau dari elemen desain yang lain juga bisa. Yang jelas dia harus terlihat satu kesatuan, karakternya seperti apa, temanya seperti apa itu ya. Jadi konsepnya yang jelas harus tersampaikan gitu. Lebih gampang lagi kalau sederhana, mudah dimengerti gitu ya, logis gitu.
Nah ini contohnya misalkan ya, yang kiri ini ada gambar danau, kemudian ada padang rumput, kemudian ada jembatannya kolonial. Kan jembatan kolonial dia tetap meskipun misalkan temanya alami gitu, tapi dia di situ ada tema kolonial, kan tetap masuk ya. Jadi tetap menjadi satu kesatuan gitu di dalam taman tersebut. Nah inilah seninya, kalian nanti harus bisa memadupadankan seperti ini. Tuh sama dengan yang gambar yang tengah gitu. Kalau misalkan kalian tiba-tiba di situ membuat misalkan sculpture gitu ya, sculpture yang modern kan gak masuk. Misalkan sculpture bentuknya apa itu, industrial, model-model gitu ya. Jadi itu kan gak masuk karena dia budaya yang ditekankan kayak gitu. Satu kesatuan, harus satu kesatuan temanya. Nah ini contohnya yang tadi ya, taman tematik itu gak masalah kalau memang taman tematik biasanya ada ngeblok-ngeblok kan, tapi kan taman tematik memang ada beberapa gitu. Tapi di satu taman tematik pasti dia punya tema. Misalkan taman Jepang, kayak misalkan kalau yang pernah ke Taman Bunga Nusantara kan ya, itu kan taman tematiknya ada banyak. Ada yang taman Jepang, ada yang taman Eropa, kan dia ngeblok-ngeblok. Tapi dalam satu taman ya pasti dia punya satu tema gitu. Kemudian keseimbangan ya, jadi harus diperhatikan juga keseimbangannya itu. Jadi dalam keseimbangan ini dikatakan seimbang itu maksudnya sama aja kayak adil ya. Kalau adil itu kan tidak harus misalkan dibagi dengan sama rata. Begitupun dengan prinsip desain ini, keseimbangan itu bisa diterapkan dalam berbagai wujud. Misalnya ini kan ada berdasarkan ukurannya, jumlahnya, itu ukuran misalkan kalau ada bentukan lingkaran, itu lingkarannya beda-beda bisa, atau mau disamain bisa gitu, atau dengan jumlahnya, atau dengan elemen-elemen desain yang lain juga ya. Terus tata letaknya gitu. Dari situ jadi banyak bisa kalian terapkan. Yang jelas harus seimbang dan selaras. Kemudian keseimbangan ini ada dua jenis, ada keseimbangan simetri dan keseimbangan asimetris. Nah keseimbangan simetri ini ya, dia memang kesannya lebih formal. Bisa sambil pakai pen deh ya. Kesannya itu lebih formal. Ini kan ada kesan keseimbangan simetris. Kesannya memang lebih formal, lebih mudah dimengerti. Kemudian dia lebih bersifat statis gitu karena kaku ya. Jadi kan kadang dia terlihat statis ketika juga dia pakainya organik, organik geometrik gitu ya, itu lebih kaku lagi. Nah tapi ada keseimbangan simetris yang dia tidak terlihat kaku, kayak misalkan alam itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan dia lebih cenderung simetris. Contohnya misalkan ada kolam atau ada danau gitu ya, ada danau. Nah terus di atasnya kan ada taman gitu, ada taman, ada jembatan, kemudian atau jangan jembatan lah, jembatan kan hardscape. Terus ada tamannya itu ada pohon cemaranya, terus ada bunga-bunga semak. Nah pantulannya yang ada di badan air itu kan dia simetris kayak gitu ya. Jadi bisa yang seperti itu, kesannya kan tidak kaku ya meskipun simetris. Kemudian pohon juga kan sebenarnya kalau kita belah secara vertikal kanan dan kirinya, ranting cabangnya itu kan simetris sebenarnya kayak gitu juga ya, meskipun tidak semuanya. Kemudian yang kedua itu ada keseimbangan asimetris gitu. Nah ini lebih kesannya dia lebih dinamis gitu, informal gitu, spontan, santai, alamiah gitu. Tapi memang kesan yang paling utama kalau yang simetris itu lebih ke artifisial, yang lebih alamiah adalah yang memang asimetris. Itu meskipun memang kadang alam juga ada yang lebih cenderung simetris. Untuk yang alam ya, kalau yang untuk alam memang dia ada pengecualian. Gitu. Beda kalau buatan. Kalau buatan dibuat dia simetris itu makin kesan artifisialnya makin kuat. Tapi kalau misalkan ada elemen hardscape gitu ya, yang dibuat asimetris gitu, itu meskipun dia hardscape tapi dia bisa memberi kesan yang lebih alamiah, hardscape buatan gitu ya. Oke.
Selanjutnya ini ya alam cenderung simetrik gitu. Tapi kalau alam mah ya meskipun dia simetrik tapi kesannya tetap alamiah ya pasti. Nah ini contohnya untuk yang desainnya dibuat ya, dia memang dibuat artifisial gitu. Kalau artifisial ya jelas dia harus yang simetrik kayak gini. Biasanya taman Eropa banyak yang pakai simetrik konsepnya. Ini kan simetrik juga ya. Jadi kayak misal jalan gitu kan, meskipun ada pohon, ada ininya, ada kesan alamnya gitu ya, tapi kan dia terlihatnya ya artifisial gitu karena terarah simetrik itu. Nah yang asimetrik contohnya yang kanan gitu ya, meskipun semuanya itu buatan hardscape-nya ya, jadi buatan semua, dia lebih kesan artifisialnya itu berkurang gitu, apalagi kalau ditambah ada tanaman gitu. Kalau kayak gini kan memang masih kelihatan artifisialnya tuh. Jadi sebenarnya konsep tadi ya, konsep keseimbangan itu tidak hanya sama, tapi bisa ada simetrik dan juga asimetrik. Kemudian selanjutnya ada ini empasis, aksentuasinya, dominansinya atau focal point gitu ya. Jadi apa yang akan kalian dominankan di situ ya, akan kalian jadikan focal point. Itu juga penting kalau memang itu tema kalian adalah memang mau si usernya mengeksplor dari focal point tadi. Kalau memang tidak ada ya sebenarnya nggak harus focal point itu. Memang kebanyakan tapi taman ada focal pointnya. Itu paling gampang adalah menghadirkan focal point itu ya, meskipun tidak kadangan tidak ada atau tidak terlihat. Kalau tidak terlihat itu misalkan seperti Zen Garden gitu ya, Zen Garden itu kan tidak ada focal point gitu, tapi dia menarik. Jadi kan sebenarnya focal pointnya adalah ada di batu sebenarnya ya, cuman tidak terlihat gitu, nggak kelihatan banget dia dijadikan focal point, tapi membuat kita jadi tertarik kan ke Zen Garden itu gitu. Sebenarnya ada titik pusat perhatiannya, cuman kita tidak tersadar kita diarahkan untuk melihat si focal point itu tadi. Kalau misalkan yang jelas kelihatan itu biasanya focal point ada sculpture di taman taruh di tengah-tengah gitu, atau air mancur gitu yang tinggi, itu kan itu terlihat banget kan dia ada di tengah gitu, itu jelas focal pointnya di situ. Nah ini nanti kalian harus bisa berkreasi lah ya, yang mana yang mau dibuat, yang dijadikan focal point, aksentuasinya atau dominansinya. Nggak hanya dari elemen taman kayak tadi sculpture, kemudian air mancur, tapi juga bisa dari focal pointnya itu dari elemen desainnya, apa itu garis, tekstur, ukuran, atau bentuk. Biasanya kebanyakan pola ya, pola bentuk, nah itu, atau warna juga bisa itu. Kemudian ada lagi cara mewujudkan empasisnya ya, jadi beda-beda ya. Contohnya ini ada yang pertama ada pengelompokan itu ya, yang batu-batuan gitu ya, jadi dikelompokin gitu, tapi dia cuma ada batu, misalkan kayak Zen Garden kan ya, semuanya itu pasir sekitarnya, tapi ada si batu yang dikelompok-kelompokin gitu. Kelompoknya juga sebenarnya batu besarnya satu biasanya, terus yang kecilnya sedikit. Nah itu kan bisa jadi focal point. Jadi focal point itu tidak hanya satu sebenarnya, bisa jadi tidak hanya satu gitu. Kemudian ada yang kedua itu pengecualian ya, jadi kontras gitu dia dibandingkan dengan area sekitarnya, jadi beda. Misalkan kayak ini kan yang di sini dia lebih tinggi daripada area yang lainnya gitu, dia kontras, atau bisa dari bentuknya, ukurannya, atau bisa jadi dari ininya, warnanya kan. Misalkan semuanya hijau, tahu-tahu ada tanaman yang warnanya merah, yang bunganya merah, misalnya flamboyan, yang lainnya hijau tuh ini pohon-pohonnya, tapi ada flamboyan satu. Nah itu bisa jadi focal point juga. Kemudian focal point yang ketiga itu bisa dengan diarahkan, dibingkai kan, itu diarahkan ya, jadi bisa dibingkainya dengan kita buat berikan nanam tanaman
pengarah seperti seolah dibingkai, atau ini contohnya dengan pergola, itu juga bisa. Pergola itu bisa membingkai juga. Yang penting kanan kirinya harus tertutup, kan jadi seolah terbingkai, jadi diarahkan. Kemudian yang keempat itu mirip sih sama yang pengecualian ya, jadi dia kontras gitu. Jadi misalkan di ini, kalau ini contohnya ya, dia ditutupin ya, jadi di sini ada backgroundnya, kemudian dia jadi terlihat sendiri, terlihat menonjol gitu ya, dibandingkan yang kalau ini kan cuma tembok doang, kemudian dikasih ada sculpture. Nah ini sangat terlihat focal pointnya, karena kita yang memang diarahkan untuk melihat di situ gitu. Jadi bisa modelnya seperti ini ya, jadi dibikin background gitu, kemudian warnanya dia kontras dengan si focal pointnya gitu. Nah kalau yang di sini ini dia pengecualian, yang lainnya rendah, dia paling tinggi sendiri gitu, bisa juga kayak itu. Nah ini contoh yang pengecualian ya, dia yang lainnya bangunan semua, tahu-tahu di situ ada sculpture yang futuristik gitu misalkan. Kemudian bisa diarahkan ini ya, yang tadi yang dengan pergola, kemudian kontras kan ya, jadi yang lainnya hijau, kemudian ada warna merah sendiri. Nah kemudian ada ritme atau irama. Jadi irama itu biasanya memang banyak dihadirkan dalam bentuk pola gitu. Jadi kalau kita mau bikin pola gitu, iramanya yang bagusnya seperti apa, irama ininya ya, pola-polanya gitu. Biasanya banyaknya memang pola seperti ini kan ya. Misalkan ini tuh kita bisa buat jalan setapak gitu ya, yang kanan ini kita misalkan itu jalan setapak. Bentar. Ya. Nah, misalkan ini yang kanan ini jalan setapak itu kan, ini nggak asal-asalan kan kita lihat ininya buatnya. Itu bisa juga sebenarnya bebas gitu, tapi ini dia pakainya ini kan, kalau ini bebas ya, kalau yang saya buat ini bebas, misalnya dia nggak ada ini pengulangan. Nah baiknya kalau sirkulasi memang ada pengulangan, misalkan ini kan ada zigzag, yang kecil ada 2 gitu, kemudian besar, kemudian kecil lagi, kemudian besar lagi, kecil lagi itu. Atau yang kiri ini dia ya jaraknya besar, kemudian makin kecil, kemudian besar lagi. Nah itu kan ada pengulangan. Nah biasanya ritme ini bisa digunakan dengan pengulangan gitu ya. Jadi harus beda, tidak boleh monoton gitu, tapi biarin ini triknya, biarin tidak banyak kalian membuat yang jadi tidak jelas gitu ya bentukannya, itu dibuat pengulangan gitu ya. Jadi pengulangan itu kan nanti bisa memberi kesan juga harmonis, nyatu gitu, tapi tidak monoton ya. Jadi nanti harus ada desain yang berbeda, cuma diseling-selingin aja gitu ya. Jadi kayak ada iramanya kan kalau misalkan kita selang-selingkan gitu. Nah ini ada, dan ini ada yang lainnya, model cara yang lainnya ya. Jadi bisa dengan melakukan repetisi untuk ritme tadi ya, bisa melakukan dengan repetisi, gradasi, atau sequence. Nah repetisi yang sudah saya jelaskan tadi itu dengan pengulangan gitu, jadi tidak kehilangan tema gitulah ya. Kemudian juga bisa dengan gradasi warnanya itu kan, misalkan sebenarnya polanya sama tapi gradasi warnanya yang terang, habis itu nanti jadi makin gelap, nanti terang lagi gitu kan, itu bisa gitu. Bisa diulang kayak gitu juga, atau cuman gelap ke terang udah gitu bisa. Kemudian ada sequence. Ini sequence itu kan memang satu kesatuan ya, berkelanjutan gitu, jadi urutannya terus menerus gitu, tidak terputus. Itu bisa dengan sequence seperti ini ya. Yang selanjutnya ini ya
tadi ya, selain unity dia harus juga harmonis, keserasian terhadap elemen yang lainnya, baik elemen desain ataupun elemen taman gitu. Jadi harmonis itu tidak harus sama ya, sama semua gitu ya. Jadi bisa juga berbeda semua tapi dia tetap harmonis gitu. Nah tapi tidak boleh juga misalkan kalian dibedain semua tapi ternyata nggak harmonis, kan itu jelas nggak boleh. Nah atau kalian buat biar harmonis sama semua aja, nah nggak boleh juga. Ini kan jadi terlalu sama atau homogen juga nggak boleh, malah bosen nanti. Nah tapi itu tadi, kalau kalian mau buat yang beragam, beda semua gitu polanya misalkan, atau warna-warni gitu, nggak masalah, tapi yang jelas harus harmonis gitu. Nah ini ya, jadi harmonis itu satu kesatuan, atau unity itu tadi memang berdampingan gitu. Kemudian skala dan proporsi ya, jadi skala jelas ya, bagaimana skala itu berarti skalatis ya, maksudnya skala di sini itu skalatis dan proporsional. Nah memang ada beberapa yang dia memang temanya tidak proporsional. Nah tapi kalau untuk yang tema tidak proporsional itu biasanya dia untuk yang tidak fungsional, kayak tadi sculpture kan, mau yang mega kan gitu, itu kan tidak secara fungsi ke usernya tidak digunakan gitu, selain untuk estetika gitu, itu bisa. Tapi kalau untuk yang dia fungsional, misalnya seperti bangku gitu, sirkulasi ya harus proporsional gitu, nggak mungkin terlalu kecil sirkulasi kan, nggak mungkin bisa dilewatin kalau kayak gitu. Nah seperti itu. Nah misalnya ini contoh ada yang bentukannya dia kecil banget gitu, untuk sama manusianya dia kayak paling kecil gitu, kecil, jadi ngamatinya harus dari deket. Nah itu bisa aja, nggak masalah. Karena apa? Karena tidak ada fungsional langsung, secara langsung ke manusianya, kayak bangku tadi. Nah itu jadi boleh yang seperti ini. Atau dia bikin yang gede banget, nah kayak bukit gitu ya, bukit terus tebing misalkan, kan itu tidak ada aspek fungsional secara langsung, jadi nggak masalah itu, kayak sculpture tadi gitu. Nah kalau yang skala manusia misalnya seperti ini kan, misalkan ini si pohonnya untuk peneduh ya kan, harus sesuai dengan skala manusia. Kalau nggak sesuai nggak bisa buat tempat neduh ya. Terus bangunan juga kalau nggak sesuai nggak bisa dipakai sama manusianya kayak gitu. Nah ini yang skala monumental ya. Nah bisa kan ini skala monumentalnya tuh gede gitu ya, tapi dia hanya terlihat gede, tapi di dalamnya lantai-lantainya kan dia sesuai skala manusia, hanya saja dia memang dibangunnya besar gitu. Yang skala manusia ya, jadi bangku-bangku yang bawah ini, bangku tamannya itu ya harus skala manusia biar bisa dipakai ya. Kemudian di sini penataan atau susunan rancangan atau desain dari elemen pembentuknya, baik elemen desain maupun elemen taman ya, menghasilkan suatu bentukan yang memiliki fungsi dan estetika yang memuaskan kebutuhan fisik ya secara fungsionalnya, dan mentalnya adalah tadi, kalau secara mental itu berarti estetikanya. Nah, tadi ya sudah saya singgung-singgung juga, jadi memang ada dua, apakah dia memang hanya estetika saja atau untuk fungsional. Nah kalau untuk fungsional dia skalanya harus diperhatikan skala manusianya, tapi kalau estetika mau pakai skala monumental atau skala yang mikro tadi nggak masalah kalau untuk estetika gitu. Tapi kalau untuk fungsional ya harus skala manusia gitu. Kemudian ada nih ya, di sini sudah mulai disinggung elemen pembentuk lanskap. Jadi kan tadi ada elemen desain, kalau elemen desain kan garis gitu ya, titik. Nah, ada elemen pembentuk taman atau lanskap, itu contohnya ada hardscape sama softscape, itulah sudah jelas. Jadi hardscape apa saja kan banyak, ada kolam, patung, gazebo, bangku gitu. Kalau softscape kan jelas tanaman, badan air gitu. Nah ini jadi ini tadi ya elemen desain. Ini ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, cahaya, aroma, bunyi, dan lain-lain. Kemudian ada elemen taman. Nah, ini ada elemen taman ya.
elemen taman itu ya hardscape sama softscape, sudah itu paling simpelnya. Ya, jadi softscape itu ada yang tanaman dan ada yang non tanaman. Nah, kalau tanaman ya jelas ya tanaman, non tanaman ya bisa badan air, satwa gitu. Kemudian ada juga satu lagi itu elemen taman, elemen landscape. Jadi ada dua ya. Elemen taman itu ya jadi hardscape dan softscape. Nah, kalau elemen landscape beda lagi. Nanti elemen landscape ada bentuknya mayor, minor, ada biotik, abiotik. Ya. Nah, ini elemen pembentuk desain tamannya ya. Jadi dari yang tadi elemen desain. Jadi elemen desainnya dipadu-padankan juga dengan elemen pembentuk tamannya. Tadi kan ada sirkulasi, kemudian nanti ada misalkan atap gitu, bisa atau pergola gitu ya, pagar, nih kan ada macam-macam di sini. Aduh, nggak kelihatan dulu ya. Nah, ya kan ada garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, bayangan. Ini kan elemen desainnya. Kemudian pasir, batu, tanaman, pagar, pot, bangku itu adalah elemen tamannya gitu. Jadi ini dipadu-padankan elemen desain dengan elemen taman. Jadilah ini misalkan ada elemen tamannya itu batu, disusun ya berdasarkan elemen desain yaitu garis. Jadi dia akan membentuk yaitu namanya sirkulasi. Jadi mengarahkan kan. Nah, ini juga ada elemen ininya itu pagar, elemen tamannya itu. Kemudian warna yang dipakai misalkan biru, jadi lebih kesannya lebih luas, lebih terbuka ya, karena dia diletakkannya itu tidak rapat, itu ada jeda, jadi lebih terkesan luas tapi teratur juga karena disusun gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi dicampur elemen desain tadi yang titik garis itu dipadu-padankan dengan elemen taman. Nah, jadi elemen tamannya mau dibentuk seperti apa itu ngikutin yang elemen desainnya. Ini elemen taman yang lain. Di sini ada yang berbeda ya. Sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini dia statis, diam, tenang gitu ya. Tenangnya itu bisa dari badan airnya ya. Statis, diam ini bisa dari efek dari batu-batuannya. Nah, ini kalau yang ini dinamis, kenapa? Karena tadi ada air mancur, dia bergerak. Beda kan kalau yang sebelah kiri airnya tenang gitu. Jadi ini lebih kesannya ceria gitu, aktif, bergerak ya. Nah, ini yang tadi elemen, kalau elemen taman tadi kan hardscape dan softscape. Nah, kalau elemen landscape itu untuk yang mayor sama minor, diantaranya yang mayor itu contoh gunung, sungai, pesisir, awan, hujan. Nah, ini adalah mayor yang tidak bisa kita rubah oleh arsitek, gak bisa dirubah, oleh manusia tidak bisa dirubah, hanya bisa dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan, dimodif gitu, bukan dimodif ya, dimanfaatkan, tidak bisa kita rubah ataupun dimodif, hanya bisa dimanfaatkan. Kalau minor contohnya bukit, stream, pepohonan, tanaman gitu ya, bentukan lahan, kemiringan, itu kan bisa kita modifikasi atau bahkan kita ubah. Nah, itu adalah yang elemen landscape yang minor gitu. Nah, tadi di slide sebelumnya ada elemen landscape yang abiotik dan biotik ya. Kalau biotik yang hidup ya, satwa itu kan biotik. Abiotik yang tidak hidup, misal batu gitu, itu elemen landscape. Jadi nanti bisa dipadu-padankan elemen taman dengan elemen desain, atau elemen landscape dengan elemen desain, atau bahkan ketiga-tiganya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada elemen taman, ada elemen landscape, ini dipadu-padankan dengan elemen-elemen desain tadi. Baru dengan pedomannya adalah prinsip desain. Jadi di sini masuk prinsip desain. Ya, jadi untuk memadu-padankannya ini dia harus menggunakan prinsip desain. Barulah ada produk desain taman atau landscape. Gitu. Nah, singkat saja, terima kasih.
atas perhatiannya. Nah, untuk pertanyaan silahkan ya, bisa dituliskan di Google Classroom, di komentar Google Classroom. Insya Allah saya akan standby, saya akan jawab pertanyaannya. Kemudian untuk absen akan ada kode QR juga, silahkan di scan. Yang tidak bisa absen melalui Pocket, silahkan menulis nama dan NIM di komentar Google Classroom gitu. Ya, itu saja. Silahkan jika ada pertanyaan ditulis di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya menyimak video ini dengan baik dan saya bisa menyampaikan dengan baik dan kalian bisa menerima dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri sebelumnya nanti UTS, saya mengingatkan kembali, UTS insya Allah akan dilaksanakan Selasa pukul 1 siang. Dan jika memang ada yang berhalangan hadir, mohon segera konfirmasi. Ya, nanti kita akan diskusi apakah akan reschedule ya, karena memang tidak ada ujian susulan. Dimohon yang berhalang hadir segera melapor. Itu aja, mudah-mudahan nanti UTS-nya berjalan dengan lancar dan semuanya bisa menjawab dengan baik dan benar. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.